ataupun celah-celah masalah itu menjadi peluang bisnis. Ya. Apalagi kalau ngopinya di tengah kebun, wah. Pertanian. Bedanya apa dengan yang petani-petani lainnya? Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Ade Putra Daulay. Luar biasa, hari ini podcast Bukan Mimpi kedatangan bintang tamu yang cukup spesial. Ini salah satu putra terbaik Riau ya, yang sekarang ini menjadi duta pertanian, duta petani milenial, atau yang ambasador ya. Yang ambasador. Dan tidak main-main, tingkatnya di nasional. Luar biasa. Gimana kabarnya Ade? Sehat? Alhamdulillah sampai hari ini masih sehat. Aktivitas sekarang ini lagi sibuk apa ini? Aktivitas hari ini kita fokus di budidaya cabai. Cabai mahal loh sekarang. Nah, justru itu. Nah, gimana nih? Ini kalau masalah cabai ini menarik ini. Nah, jadi kita ini bersama teman-teman milenial yang ada di Pekanbaru di Riau ini lagi konsen budidaya cabai. Kenapa? Karena melihat data 5 tahun terakhir itu budidaya cabai termasuk komoditi yang paling ekonomis untuk di Riau sampai hari ini. Ada beberapa komoditas yang memang kalau kita lihat itu sering berfluktuasi. Ya. Salah satunya cabai. Cabai, betul. Kemudian harga telur ya. Bawang merah. Ya. Nah, ini nih yang menjadi isu di dapur biasanya. Bahkan penyebab inflasi. Nah, betul. Nah. Ini faktornya apa sih? Kalau dari pandangan Ade sendiri. Jadi untuk fluktuatif harga ini ada beberapa faktor. Yang pertama ini cuaca ekstrim. Nah, sekarang ini kan cuaca kita tidak menentu, tidak bisa lagi kita duga. Kalau mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ketika sudah masuk bulan ber ini, benar, biasanya musim hujan ya, ya hujan. Nah, sekarang ini sudah akibat global ya kan, kadang bisa jadi hujan, kadang bisa kemarau. Nah, inilah kejadiannya hari ini. Nah, kalau yang kita prediksi ini pada bulan ini harusnya harga cabai sudah mulai turun. Karena panen ya? Ya, harusnya. Ya. Tapi karena kita ada kena La Nina, istilahnya itu kemarau basah kalau dari sisi. Oh iya, benar. Nah, jadi ada pergeseran dia, Bang. Nah, katanya dari informasi para petani hasil panennya banyak yang busuk katanya. Ada banyak yang busuk, ada juga yang gagal panen. Gagal panen juga. Nah, gitu. Nah, jadi sehingga berlakulah hukum ekonomi supply dan demand. Kalau barangnya terbatas, harga pasti naik. Nah, sementara ditambah lagi sekarang kita sudah mulai longgar nih kan, pandemi mulai berakhir, ekonomi mulai bergejolak, permintaan tinggi, produksi sedikit. Mafia ada kemungkinan enggak? Untuk terkait mafia itu peluang itu selalu ada ya, tapi secara data yang akurat kan kita belum pegang. Makanya kan kita tidak bisa menjustis, tapi semua peluang itu pasti ada. Nah, disinilah sebenarnya peran nanti mudah-mudahan pemerintah kita lebih fokus, lebih konsen bagaimana nanti supaya petani tetap untung, masyarakat beruntung. Karena kan memang tidak sedikit tuh orang-orang yang memanfaatkan celah-celah musibah ataupun celah-celah masalah itu menjadi peluang bisnis. Ya. Contohnya ketika pandemi tidak sedikit orang yang nimbun masker. Benar. Banyak yang ketangkap kan. Kemudian menjelang Ramadan itu kan permintaan masyarakat tinggi tuh. Tinggi. Kemudian situ banyak yang stok sembako lah yang menjadi nila dan sebagainya. Itu memang oknum-oknum begini memang agak susah diberantas begitu. Ya, karena dia kalau dari satu sisi ya, kalau dari sisi kreatifnya kita lihat dia kreatif. Cuma ini kreatifnya negatif, betul. Ya kan? Nah, cuman ya. kan ada hak-hak yang terzolimi lah kira-kira begitu. Nah, itu ada kopi, kita sambil ngopi. Siap, kita ngopi loh. Mantap nih ngopi. Apalagi kalau ngopinya di tengah kebun, Wis. Ini bakal ada undangan, bakal podcast di tengah kebun nanti kayaknya. Nah, cocok. Mungkin pas lagi panen atau gimana kan. Ade, ini ada yang menarik begitu. Biasanya kan orang tahu itu ada duta pariwisata, kemudian duta kecantikan, duta baca, bisa sebagainya. Nah, Ade Putra Daulay sendiri menjadi duta petani milenial. Petani di mana-mana itu simbolnya pasti Pak Tani gitu. Betul.
atau Bu Tani. Bu Tani. Kalau sudah Pak, otomatis ini kan udah tua. Umurnya sudah bukan milenial lagi, begitu. Nah, sekarang muncul gagasan petani milenial. Ini apa sebenarnya? Nah, jadi begini. Berdasarkan riset daripada akademisi, termasuk beberapa dosen-dosen kita dari perguruan tinggi ya, seperti abang-abang kita yang di IVB itu banyak melontarkan statement pada hari ini banyak generasi muda itu yang tidak mau jadi petani. Betul. Dan itu fakta. Yeah. Nah, kalau kita lihat itu hampir 75% dari jumlah petani kita yang ada di Riau maupun di Indonesia itu usianya itu 45 tahun ke atas. Sangat sedikit di usia 25 sampai 35. Ya betul. Nah, jadi disinilah kami bersama teman-teman yang ada di Riau yang notabene punya sedikit basic di pendidikan pertanian merasa terpanggil. Nah, bagaimana generasi muda ini bisa untuk terjun ke dunia pertanian? Bedanya apa dengan yang petani-petani lainnya? Petani konvensional itu bedanya apa dengan petani milenial? Nah, bedanya kalau petani milenial ini dia identik dengan teknologi digital. Nah, contoh kalau petani konvensional ketika dia nanam, mungkin contoh lah karena kita banyak budidaya cabai ya. Iya, cabai, nanam cabai betul. Setengah hektar. Nah, setengah hektar itu bisa sampai 9.000 batang loh. Isi lahan iya, tadi. Isi lahan tadi Okay. setengah hektar tanam itu 9.000 batang. Abang bayangin Bang, kalau menyiramnya secara konvensional pakai gembor itu, nyembah dia tiap sore dari batang 1 sampai batang 9.000, itu bisa dari pagi sampai ke pagi lagi baru selesai. Benar. Nah, kalau satu orang yang mengerjakan. Satu orang. Ya, nah, ini kan nanti berbicara ekonomis. Kalau orangnya banyak, tentu hasil ada biaya lagi, juga kan? ya. Nah, jadi bedanya dengan teman-teman Ops, milenial tunggu ini. dulu. Ya. Misalnya begini, petani punya anak 13, punya lahan sebanyak tadi. Anak ini suruh nyiram gitu. Nah, tentu berbagi. Harusnya hasil setengah hektar bisa untuk berdua, ini untuk menghidupi orang 13. Oh gitu? Iya, tentu NTP, nilai tukar petaninya tentu turun. Oh iya, siap. Gitu, ya, itu kan? analogi saja. Oke, lanjut, betul. Nah, jadi bedanya dengan teman-teman petani milenial ini sudah identik dengan teknologi digital. Ketika kita melakukan penanaman setengah hektar, 1 hektar, kita sudah menggunakan teknologi. Jadi untuk penyiraman itu seminim-minimnya kita sudah pakai selang drip. Pakai selang drip, kita pasang irigasinya, saluran primer, sekunder, tersier, ya kan? Dripnya masuk ke dalam bedengan gundukan itu, sumber air, tinggal kita hidupin mesin robin, masuk pompa, langsung hidup, saat mengalir ke semua lahan kita itu. Dengan satu waktu begitu? Dengan waktu hanya butuh 45 menit selesai. Ini hanya sebatas teori apa sudah ada dipraktekkan? Sudah praktek, makanya sesekali kita podcast di kebun. Boleh. Sudah praktek. Nah, ini sudah praktek. Artinya pekerjaan yang harusnya mungkin setengah hari bisa selesai dalam 45 menit. Dan ini lebih efisien. Nah, program petani milenial ini kan program kementerian ya, Kementerian Pertanian. Benar, Kementerian Pertanian. Ini sebenarnya sasarannya kemana sebenarnya? Apakah ini menjadi ikon pembinaan bagi petani-petani lainnya atau ini menjadi sarana informasi saja begitu? Menjadi ikon untuk pembinaan petani-petani milenial yang ada di Indonesia. Artinya siapa yang ditunjuk menjadi duta tadi punya tanggung jawab besar dong? Benar. Ade sendiri kan ini mewakili Riau ya? Mewakili Riau. Dan mewakili Indonesia sekarang ya? Iya. Di tingkat nasional ya? Benar. Apa langkah besar yang kedepannya ini yang sudah ada di kepala yang mau diterapkan itu? Jadi langkah besar yang sudah ada di kepala dan yang sudah dikerjakan gitu. Iya, jadi betul, supaya kita tidak hanya sebatas wacana. Nah, jadi langkah besar yang sudah kita kerjakan secara bertahap itu kita mendirikan P4S, Bang. P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Oke. Nah, jadi ini seperti balai tapi dia swadaya, di mana P4S inilah sebagai satu wadahnya bagaimana mengajak, mengedukasi, membina, mendidik para generasi muda yang sudah punya niat untuk jadi pelaku usaha di pertanian. Kita bina di sini. Kita buat program magang biasanya selama 3 bulan yang kita kerjakan.
Nah, jadi selama 3 bulan ini Bang, mereka kita ajari semua flow proses. Dari awal mulai pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan, panen, pasca panen, ini semua kita ajarin. Oke, kita flashback ke belakang. Yes. Tidak banyak anak muda yang berpikir untuk menjadi seorang petani. Sangat benar, Bang. Bahkan ada orang yang ingin lari dari takdir ini. Misalnya begini, dia lahir dari keluarga petani. Betul. Kemudian dia kuliahnya pertanian. Akhirnya dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kata-kata yang dikeluarkannya adalah, saya bukan dari keluarga kaya. Saya ini anak seorang petani. Ya. Secara tekstur bahasa ini kan terjadi degradasi ini. Benar. Padahal petani ini kan sebenarnya memiliki sama-sama profesi, baik itu pengusaha atau petani, itu sama-sama profesi. Degradasi ini yang ingin kita pisahkan ini. Nah, artinya ini ada semacam apa ya, gap, benar. Semacam gap itu. Bagaimana itu seorang duta petani milenial tadi untuk menghilangkan gap ini? Makanya untuk menghilangkan gap ini kita menyebutnya ini pengusaha di sektor pertanian. Pengusaha ya. Pengusaha. Jadi makanya dari awal saya bilang bagaimana mengedukasi para generasi muda menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Jadi jadi pengusaha di sektor pertanian. Memang pada prinsipnya maknanya sama, tetapi secara kalimat dan membrandingnya ini berbeda. Jadi secara visual berpengaruh enggak kalau menurut Ade sendiri? Misalnya kalau begini. Saya berpengaruh. Di Eropa sana itu petani hadir dengan tampilan yang ya kalau di sini bisa dibilang gaya-gaya anak band begitu. Benar. Dengan jeans, mereka baju koboi, boots. Naikannya sudah mobil mewah. Ya, itu berpengaruh nggak dengan visual yang kita lihat di sini petani ya dengan pakaian seadanya, tampilannya ya sederhana. Itu berpengaruh nggak nih kira-kira? Berpengaruh. Kenapa? Karena hari ini ketika kita lihat nih sebagai sampel ya. Iya. Kalau anak-anak TK itu kan sering karnaval ya. Benar. Nah, nanti dibagi nih. Nanti si A pakai baju dokter ya, si B polisi, tentara, pilot ya. Pilot. Nah, si Z nanti petani ya. Nah, jadi ketika sudah si Z petani, itu di dalam mindsetnya itu sudah pakai baju compang-camping, pakai topi dari topi caping, iya, benar. Gendong cangkul. Itu poinnya ya, benar. Nah, ya, makanya saya udah tangkap. Nah, jadi menarik nih Bang. Jadi pada tahun 2019 kita mengikuti kompetisi juga di Kemenpora. Penggerak wira usaha muda tingkat nasional. Kita ikut, alhamdulillah kita juara 3 nasional Bang di Kemenpora. Jadi saya mengangkat konsep itu pertanian terintegrasi dari hulu ke hilir. Nah, di cover proposalnya itu saya buat seorang petani pakai celana ponggol, kaos oblong, duduk di atas mobil Lamborghini. Di atas mobil Lamborghini? Iya, di covernya itu. Jadi artinya kita ingin sampaikan ke publik hari ini tidak lagi selamanya profesi petani itu kelas bawah. Nah, makanya dengan begitu ini menjadi hal yang unik buat Dewan Juri pada waktu itu. Kenapa covernya ada orang petani duduk di depannya itu kayak biasa, ya kan? Mobilnya Lamborghini. Iya. Nah, jadi situ saya sampaikan kita ingin merubah mindset nih supaya tidak lagi selamanya petani itu yang kayak tadi pakai celana compang-camping, pakai caping, endong cangkul. Iya. Gitu. Bahkan kalau anak-anak usia dini pun disurvei, dari 100 anak di tanah cita-citanya belum tentu ada yang menjawab menjadi petani. Benar. Nah, ini kan penanaman mindset. Ya. Nah, makanya saya menanamkan ini kepada anak saya dulu Bang. Jadi kalau hari Sabtu, hari Minggu itu anak saya bawa ke kebun. Nah, jadi saya ajak dia kalau pas nanam, ajak nanam, pas ngasih makan kambing, ikut ngasih makan kambing. Jadi pelan-pelan kita seeding nih ke alam bawah sadar dia, artinya supaya sadar bahwasanya jadi usaha, jadi petani itu ibaratnya tidak lagi hal yang tabu buat mereka. Jadi dari kecil itu, jadi saya ajak kalau pas lagi nanam, pas saya ngasih makan kambing saya panggil. Jadi dia sudah kenal dari awal gitu. Tidak sedikit orang-orang yang menjadikan profesi tani ini sebagai profesi yang kalau udah nggak ada kerjaan lain baru tani. Ya, itu namanya pelarian Bang, bukan pilihan. Iya. Nah, benar. Nggak ada lagi yang mau dikerjakan akhirnya. Ya, mau nggak mau jadi tani pelarian. gitu. Nah.
Menarik. Kita flashback ke belakang dulu sebelum Ade berkecimpung di dunia ini, di dunia pertanian ini maksudnya. Ya. Tentu kan basicnya apakah dari keluarga petani juga atau bukan dari keluarga petani? Dan kalau seandainya bukan dari keluarga petani, apa yang melatar belakangi Ade ini kok tertarik itu sampai sedalam ini untuk perhatikan pertanian ini? Kalau untuk latar belakang keluarga itu memang dari petani. Petani ya. Orang tua memang petani. Artinya sudah ada genetik itulah ya? Ya, genetik itu sudah ada dan memang di keluarga itu makanya salah satu faktor yang sangat mendukung dalam pengembangan anak itu lingkungan keluarga. Benar. Jadi memang dari saya sependapat itu. Dari kecil itu kita memang sudah dididik untuk jadi fighter. Nah, jadi udah dididik jadi pengusaha gitu kan. Bahkan kalau pas waktu SD itu saya jualan es di sekolah. Oh, sempat jual es ya? Jual es sekolah kan. Jadi pas lagi sekolah taruh di bawah meja. Itu SD? ISD. Oke. Nanti pas istirahat kita keliling. Ya memang banyak juga bahasa-bahasa miring itu, tapi memang disitulah saya sekarang kita baru rupanya tujuan orang tua saya dulu untuk mendidik begini. Benar. Di samping itu ya basic pendidikan dari S1 sampai S2 itu konsen istiqomah di pertanian. S1 saya di pertanian, S2 saya di pertanian. Ada salah satu kata kunci itu bahwasanya orang tua itu tidak pernah berniat buruk terhadap anaknya. Benar. Kadang-kadang seorang anak yang belum sampai daya tangkapnya menganggap pola didik yang diajarkan orang tua tadi ini terlalu keras lah atau bagaimana gitu. Tapi yakinlah suatu saat nanti ketika dia mulai sadar, dia menjalani kehidupan sendiri, dia akan merindukan momen-momen itu. Benar. Dan di saat-saat tertentu justru alam bawah sadarnya lah yang akan mengingatkan dia bahwasanya apa yang dihasilkan di hari ini itu efek penerapan yang diajarkan orang tua tadi. Benar. Dan itu pasti alam, ungkapan budaya. Betul. Dulu kan ikut seleksi ini otomatis ada jenjang-jenjangnya. Pasti. Mulai dari kota, ya kan? Kota, provinsi. Nah, itu sistematikanya gimana nih? Apakah sama seperti misalnya orang daftar Miss Universe atau ada kompetisi darah lah kalau untuk darah bujang darah ya? Bujang darah, untuk teks lokalnya atau gimana itu? Jadi kalau untuk di tingkat kabupaten kota itu biasanya dia seleksi administrasi. Nah, jadi kita akan mengisi form, ya kan, siapa, terus usahanya apa, sejak tahun kapan berdiri, semua segala macamnya kan. Artinya profil usaha lah, profil usaha. Oh, artinya kita sudah punya tempat praktek begitu? Waktu ikut kompetisi itu? Iya, kita sudah punya usaha. Oh, sudah ada? Oh iya. Enggak langsung ujuk-ujuk. Jadi yang boleh ikut itu minimal itu sudah jalan 1 tahun usahanya, Bang. Oh, artinya enggak kayak Rizky. Ini Rizky misalnya, dia kan kameramen. Iya. Ada buka seleksi petani milenial. Gitu kan? Tiba-tiba dia ikut cobalah. Karena dia punya wawasan di bidang itu. Karena sering nonton YouTube misalnya. Nggak bisa ya? Karena kan kita jadi duta nih, nanti PR-nya berat. Peluangmu tertutup nih. Oke. Nah, jadi nanti disinilah jadi beban kami PR-nya bagaimana nih mengajak yang mau ini kita edukasi dulu di P4S tadi. Oh. Nah, setelah nanti kan nggak lucu juga nanti jadi duta petani milenial pas tanya pertanian nggak ngeh. Oke lah dia paham soal itu, cuman prakteknya kacau. Prakteknya gimana? Akhirnya kan makanya saya kadang agak sepakat dengan Mas Menteri Nadiem Makarim yang bilang pada hari ini gelar itu tidak menjamin mutu, jadi akreditasi tidak menjamin kompetensi. Bisa jadi. Karena tidak sedikit sih gelar itu yang diambil secara formalitas saja. Kadang-kadang untuk kebutuhan karir, benar. Kebutuhan kompetensi dan lain sebagainya, begitu. Betul, tidak sedikit itu. Jadi memulai seleksi dari mana dulu? Kalau ada? Dari Kota Pekanbaru. Dari Kota Pekanbaru itu kita kumpulin berkas profil usaha segala macam. Proposal usaha yang udah dijalanin nanti dikumpulin ke dinas. Oleh dinas nanti kan akan kaji tuh yang mana nih yang layak diusulin ke provinsi kan itu. Nanti barulah direkomendasikan ke provinsi. Nanti oleh provinsi nanti kita akan yang menurut mereka berpotensi itu akan dipanggil. Itu banyak itu yang mewakili Riau itu awalnya. Yang mewakili Pekanbaru lah dulu awalnya. Yang mewakili Pekanbaru kalau untuk pertanian itu cukup minim sih. Oh, kurang ya. Karena kita memang bukan daerah kawasan pertanian. Bukan kawasan pertanian, benar. Nah, kalau untuk skala Riau itu
hampir 90-an. 90 orang. 90 orang. Okay. 90 orang. Nah, yang merasa sekiranya menurut teman-teman di provinsi layak, nah itu akan diwawancara by phone. Itu karena situasi pandemi kemarin atau ya, situasi atau memang begitu alurnya? Tidak situasi ya? pandemi ya. Okay. Harusnya idealnya kan harus face to face. Ya. Kan kalau jika memang memungkinkan turun ke lapangan, cek lokasi gitu ya. Nah, setelah itu nanti data ini akan diserahkan ke Polbangtan. Nah, Politeknik Pembangunan Pertanian yang ini punyanya Kementerian Pertanian. Nanti oleh PIC-nya Polbangtan itu akan telepon kita lagi, diwawancara lagi. Jadi gelar dutanya itu yang menetapkan siapa? Kota, menteri, provinsi atau kementerian? Menteri ya? Ya, itu yang tanda tangan SK-nya menteri. Untuk wilayah Riau itu berapa orang itu? Untuk Riau itu yang 2021 kita ada 64 orang menyebar di 12 kabupaten kota. Tugas utamanya apa? Tugas utamanya mengajak, mengedukasi para generasi muda supaya mau jadi pengusaha di sektor pertanian. Itu tugas utamanya. Kawasan misalnya begini, di Pekanbaru ini kita minim kawasan pertanian ya. Kita ini dikenal sebagai kota perdagangan, industri jasa. Nah, untuk di kawasan-kawasan lain oke lah seperti Rohil atau Kampar dan lain sebagainya. Iya, Rohul. Nah, kalau di Pekanbaru sendiri bagaimana nih dengan keterbatasan lahan yang kita punya? Memungkinkan nggak kita untuk mengembangkan sektor pertanian ini? Sangat memungkinkan, Bang. Sangat memungkinkan. Kenapa? Hari ini di Pekanbaru masih banyak lahan tidur. Nah, makanya sekarang itu sudah ada perda yang inisiatif dari DPRD Kota Pekanbaru untuk pemanfaatan lahan-lahan tidur. Nah, jadi begitulah komitnya pemerintah Kota Pekanbaru baik dari eksekutif maupun legislatif mendorong nih untuk tumbuh usaha-usaha di sektor pertanian. Jadi dibantulah melalui peraturan daerah kan. Jadi lahan-lahan tidur kan banyak nih, Bang. Nah, ini bisa dimanfaatin. Nah, jadi potensinya masih sangat besar. Ada beberapa program yang diluncurkan pemerintah. Misalnya begini nih, ada kelompok-kelompok tani di sejumlah daerah. Kemudian pemerintah di sana ingin mengembangkan mereka menjadi lebih berhasil itu dengan memberikan bantuan bibit, bantuan pupuk atau alat pertanian. Insentif lah. Pola-pola begini masih efektif nggak di tahun 2022 ini? Nah, untuk di tahun 2022 ini, ketika berbicara efektif atau tidaknya, saya pikir ini masih efektif. Masih efektif. Kenapa? Ini menjadi stimulus awal untuk teman-teman petani baik dari generasi milenial maupun dari kolonial kan, untuk memulai usaha di sektor pertaniannya. Nah, tetapi memang ada mungkin beberapa oknum gitu ya, beberapa teman-teman kita ketika sudah disupport begitu tapi tidak jalankan. Ini kan banyak faktor ya. Nah, disinilah sebenarnya salah satu peran kami lagi, bagaimana mengedukasinya, mengajaknya gitu. Tapi yang namanya kita sifatnya sosial ya, Bang, tentu kita punya banyak keterbatasan. Punya keterbatasan, tapi disinilah ketangguhan kita itu nanti akan diuji. Di satu sisi usaha kita kan harus kita perhatikan juga, ya kan? Harus kita jalankan, jangan sempat nanti karena sibuk jadi duta, usaha pertaniannya malah gagal, amburadul. Nah, ini harus dipertahankan. Nah, disinilah challenge-nya. Faktor alam berpengaruh nggak? Misalnya alam di Pekanbaru dengan yang di Jawa sana sangat atau di wilayah Sumatera kan berbeda. Sangat berpengaruh. Jangankan antara Pulau Sumatera sama dengan Jawa, Riau dengan Sumatera Barat itu jauh berbeda, Pak. Benar. Nah, ini gimana nih? Otomatis kan setiap duta itu memiliki tugas yang berbeda-beda, yang besar gitu. Nah, jadi disinilah lagi-lagi salah duanya, bedanya petani milenial. Tentunya dengan melihat alam itu kan harus muncul inovasi-inovasi. Nah, iya betul. Nah, inisiatif kita untuk wilayah yang panas seperti di Riau gimana? Nah, jadi untuk di kami di petani muda Riau itu yang di Pekanbaru, khusus untuk komoditi cabai ini kami membuat naungan, Bang. Jadi dia pakai paranet seperti greenhouse begitu. Kelambu begitu? Ya, kelambu, namanya paranet lah. Paranet ya. Paranet itu 0,5 hektar kita kasih naungan, Bang, 0,5 hektar. Itu biayanya nggak besar itu?
Nah, ini nih kadang-kadang nih. Benar. Kita mau buka lahan ya kan, tapi dengan modal yang pas-pasan. Pas-pasan. Ditambah bikin. Alhamdulillah. Jadi kita di Petani Muda Riau sudah punya traktor roda 4. Jadi dalam proses pengolahan lahan itu kalau cuma 1 hektar itu 2 sampai 3 hari selesai. Jadi gini, kalau misalnya ada petani atau anak muda yang ingin bertani, dia hanya punya modal lahan. Modal lahan. Nah, kalau dengan konsep yang Mas Ade sampaikan tadi itu kan artinya ini harus bikin apa namanya tempat habis itu pengolahannya efektif pakai traktor. Ini kan biayanya sangat besar. Benar. Nah, jadi gimana nih kalau yang nggak punya modal? Kalau yang tidak mungkin yang modalnya minim lah gitu kan. Nah, jadi nggak ada sih usaha yang nggak ada modal ya kan. Semuanya pasti minimal modal kemauan dulu. Nah, jadi kalau kami tadi itu alhamdulillah kebetulan dapat dukungan dari stakeholder. Jadi untuk pembelian paranet itu kita dapat dari CSR. Jadi yang nggak punya modal tadi bisa gabung nggak dengan petani bisa milenial? Gabung dengan Petani Muda Riau. Nanti kita akan coba bantu fasilitasin. Dan ini sudah kita kerjakan gitu. Jadi yang petani muda ataupun generasi muda yang mau jadi pelaku usaha di sektor pertanian, kan kita gembleng dulu nih 3 bulan. Semua proses minimal ilmunya sudah ada kan. Nah, jadi nanti contoh nih kayak kemarin tuh ada 30 peserta Bang. 30 peserta. Nah, jadi kita amati. Jadi ada 10 orang yang unggul dan punya keinginan, kecondongan jadi pengusaha di sektor pertanian. Nah, ini kita culik, kita inkubasi lagi. Tapi nggak hilang malam kan? Nggak hilang malam. Nah, jadi karena mereka sudah ada kemauan dan mulai komitmen, sudah kita latih sama 3 bulan, baru kita carikan CSR Bang. Oh begitu. Nah, carikan CSR. Kita upayakan tuh kemarin tuh alhamdulillah dapat sekitar 10 juta per orang. Jadi ada 10 orang kan 100 juta. Nah, ini 10 juta ini kita kasih ke mereka, tapi tidak dalam bentuk uang. Oh gitu. Langsung sesuai kebutuhannya apa? Ya benar. Kalau butuh alat-alat. Ya kalau nanti duitnya jadi HP baru, jadi sepeda, ya kan, jadi handphone. Nah jadi tapi rata-rata kita dorong untuk tanam cabai. Jadi semua kita belikan bibit, pupuk, obat-obatan, mulsa, mesin untuk penyiraman, semua. Jadi kita support. Oke. Kalau misalnya orang bertani di lahan 1 hektar cabai tadi, itu bisa menghasilkan sekian kilo. Bedanya dengan orang bertani menggunakan teknologi digital tadi itu, hasilnya berapa kali lipat itu? Yang sudah pernah dicoba oleh Yang sudah pernah dicoba itu dia 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kalau kalkulasi bisnisnya bagaimana? Dengan modal yang kita keluarkan? Masih sangat masuk. Jadi yang sudah kami hitung itu untuk budidaya cabai di Riau ya, tanah Riau itu 8.000 sampai 10.000 per batang. Biayanya? Iya, 1 batang. Nah, jadi 1 batang cabai itu dia bisa menghasilkan 1 kilo sampai dia mati. Nah, kalau kita jual harga murah lah ini ya, jangan harga sekarang ya, 20.000 lah gitu kan. Kalau sekarang 100? 100 lebih ya? Sekarang taruhlah di pasar 120, 130. Ya, betul, dari petani mungkin taruhlah 100.000 gitu kan. Berapa ratus persen untungnya. Makanya tadi saya bilang kita ambil di harga yang biasa kita jual 20.000 begitu, 40.000 ya. Nah, berarti kan 100% untungnya Bang. Nah, cuman kadang ini lagi yang harus diedukasi. Kadang dari teman-teman petani kita ini ketika udah dapat harga 20.000 masih mengeluh, harga cabai murah gitu. Padahal kita harus bersyukur karena sudah dapat jual 20.000 udah untung. Kalau kita bersyukur kan saya nikmatku akan tambah. Katanya kan begitu. Betul. Berarti selain berprofesi sebagai duta juga menjadi penceramah juga. Kan tamatan UIN tadi Pak. Betul, tamatan UIN ya. Ada belajar Quran hadis 3 semester. Wow. Nah, Mas Ade mungkin dengan sekelumit perjalanan tadi dan sekarang ini memang bergelut di bidang pertanian. Pertanian. Melihat konsep kehidupan itu apa sebenarnya? Kalau menurut sebagian orang hidup itu ya perjuangan misalnya, ada yang mengatakan hidup ini ya ambisi dan lain sebagainya. Nah, kalau ada yang melihat hidup itu seperti apa? Kalau saya melihat hidup itu sejarah. Sejarah ya? Ya. Dengan alasan apa itu? Karena begini, sejarah itu kalau dari yang saya tangkap itu kan perulangan kembali.
Berulang kembali. Jadi kalau dari beberapa referensi kan kalau dari buku kita sejarah waktu SD itu kan perubahan dari masa purba ini kan sejarah masih di situ. Tapi kalau sudah dari ilmuwan tingkat dewa begitu kan, jadi banyak mendefinisikan sejarah itu perulangan kembali. Jadi perulangan kembali sebuah peristiwa. Kita enggak bahas yang dulu ini kan? Yang pernah kita bahas waktu di ini. Bukan. Yang disumbar. Ya, yang disumbar itu bukan ya? Bukan. Perulangan kembali suatu peristiwa, ya kan? Dengan wajah yang berbeda, di waktu yang berbeda, dengan prinsip yang sama. Kalau itu saya sependapat. Nah, dulu itu di zaman Nabi Musa ada yang raja zolim namanya Fir'aun. Ya. Ada orang kaya namanya Korun. Betul. Dan ada cendekiawan namanya Haman. Nah. Di situ ada hero-nya namanya Nabi Musa, pendampingnya namanya Nabi Harun. Ya. Orang ini sudah mati. Itu secara physically. Tapi energinya, sistem energi kan kekal. Iya, berulang lagi dia. Fir'aun dulu memang sudah tidak ada lagi, tapi tidak sedikit orang-orang yang memiliki sifat, mewarisi sifat itu. Makanya saya bilang pada waktu yang berbeda, prinsip yang sama, ya kan? Iya. Orang yang berbeda, prinsipnya tetap sama. Tetap sama, tetap ada hero, tetap ada penjahat. Betul. Ini yang memainkan peran ini, ini yang memainkan peran ini. Namanya mungkin beda di setiap zaman kan gitu. Iya benar. Prinsipnya tetap sama. Di bagian ini kita sepakat. Di bagian ini kita sepakat. Jangan kita bahas ini lebih jauh. Betul. Nanti di situ panjang podcast kita. Kalau mau lebih jauh lagi, kita ke Bukit Tinggi lagi. Boleh. Ini ada ini pembahasan yang tidak putus sampai sekarang. Iya. Ini masalah pesawat ya. Pesawat benar. Pesawat itu ribuan tahun lalu udah ada. Nah itu nggak boleh kita bahas. Ini nggak boleh kita bahas. Itu butuh kopi di tengah pantai itu ya. Butuh kopi di tengah pantai. Nggak bisa dalam studio tuh. Iya. Oke, terima kasih Mas Ade sudah hadir di podcast Bukan Mimpi. Sukses selalu. Amin. Luar biasa prestasinya ini bisa mengharumkan nama Pekanbaru dan Riau di tingkat nasional. Dan mudah-mudahan ini prestasi tidak hanya sebatas prestasi tapi bisa membawa dampak positif ya bagi masyarakat banyak. Terus harumkan nama Pekanbaru dan Riau ini kalau bisa sampai ke tingkat dunia. Amin. Khususnya di sektor pertanian. Memang bagaimanapun Indonesia ini ya tani. Iya. Jati diri usaha di Indonesia ini ya tani gitu. Kita tidak bisa lari dari sektor ini. Dan sekacau apapun nanti kehidupan kita ini, semua orang pasti kita akan balik ke butuh makan. Benar. Nah, ini kan podcast kita judulnya Bukan Mimpi nih. Bukan Mimpi, ya. Pertanyaan ini kami berikan kepada seluruh narasumber yang hadir di sini. Siap. Kalau seandainya ada satu mimpi yang hari ini diwujudkan, apa hal yang paling Mas Ade inginkan? Satu hal ya. Wah, ini pertanyaannya singkat, tapi maknanya dalam. Ini untuk membedakan sama jin itu. Jin kan 3. Iya. Kali ini 1. Iya. Yang ingin saya wujudkan itu bagaimana memberikan manfaat untuk orang lain. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Ade Putra Daulay.